waktu kita ingin umroh kita mabrurah, diterima oleh Allah Taala, maka ada dua syaratnya, yaitu pertama amil, orang melakukannya harus dia muslim, muwahhid, mengesahkan Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah dari sisi amalnya harus ikhlas, mengharap wajah Allah, dan harus ittiba sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul tercinta Muhammad SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik dariku. Ya, Rasulullah memberitahu kita kalau ingin ambil manasik haji atau umrah, ambil dari Rasul yang mulia Muhammad SAW, bukan dari selainnya gitu ya. Maka selanjutnya next, sewaktu kita umrah tentu kita ingin melihat bagaimana umrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadis Darimi, ya, ini adalah dalil tentang umrah yang dilakukan Nabi yang mulia SAW. Telah berada di Mekah 9 tahun dan belum haji. Akhirnya pada tahun ke-10 baru beliau SAW akan melaksanakan ibadah haji. Faqadimal madinata basyarun katsirun kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar Rasulullah akan haji, maka para sahabat berdatangan ingin haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'mala misla amali, dan mereka ingin haji seperti hajinya Nabi. Bagaimana hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa kharajna ma'ahu hatta ataina dzal khulaifah. Maka kami pun mendatangi Nabi yang mulia SAW sampai kami tiba di Zulhulaifah. Ini Zulhulaifah atau Bir Ali tadi kita katakan tempat mikot. Ya, Rasulullah SAW bersama para sahabat ya berhenti di Zulhulaifah. Fawaladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakr. Nah, kemudian sewaktu di Zulhulaifah, Asma bintu Umais ini melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Artinya dia dalam keadaan nifas, habis lahirkan ya, Asma bintu Umais. Fa arsalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa asna. Maka dia pun mengirimkan surat pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, gimana saya haji ini karena umurnya saya sedang dalam keadaan nifas. Faqala irtasili wastasfiri bisawbi wa ahrimi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mandilah ya, saat nifas tadi mandi, kemudian tutup kemaluannya dengan kain. Ya, kemudian Rasulullah SAW di Zulhulaifah, Rasulullah sholat di masjid. Ini sunnahnya, sunnah sholat di masjid pada waktu tadi di mikot. Dan ini bukan sholat khusus ya, ini sholat dalam riwayat yang disebut Rasulullah sholat wajib. Makanya waktu terbaik adalah waktu mikot ini kita sehabis sholat wajib. Misalnya sholat zuhur, dalam riwayat ini disebutkan imma itu sholat zuhur atau sholat asar. Ya, kalaupun tidak sewaktu kita di mikot, maka kalau mau sholat tidak ketemu sholat wajib, maka boleh sholat sunnah. Ya, bisa sholat tahiyatul masjid. Kalau misal waktu duha bisa sholat sunnah duha atau sholat sunnah wudu gitu ya. Tapi tidak ada sholat sunnah khusus mikot, tidak ada. Ya, tidak ada sholat sunnah khusus untuk ihram gitu, tidak ada. Ya, tidak ada sholat sunnah khususnya. Kemudian Rasulullah SAW mengendarai al-qaswa. Ya, ini adalah tunggangan Nabi yang mulia SAW, namanya qaswa. Ya, unta Nabi. Dan kami melihat para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, sebagian mereka naik kendaraan, sebagian mereka jalan kaki, subhanallah, dari Madinah ke Mekah untuk haji bersama Nabi yang mulia SAW, ya umroh, ya karena mereka nanti haji tamattu, ya haji dan umroh bersama Nabi yang mulia SAW. Jaraknya berapa Pak? 450 sampai 500 kilo. Mekah mana? Jalan kaki. Kita pakai bis itu 5 jam. Mereka jalan kaki. Nanti kita lihat insya Allah bagaimana rutenya, jalan batu-batu panas, tidak kayak di sini ya. Jalannya sana berbatuan, padang pasir panjang, ya, subhanallah. Mereka bersemangat. Kita insya Allah enak umrohnya. Itu aja pada ngeluh nanti. Ya wayazubillah, lemahnya iman kita. Nanti makanya kita saling ingatkan ya, saling ingatkan. Ingat bagaimana dulu hajinya umrohnya Nabi yang mulia SAW. Dan Rasulullah SAW ada di antara kami, ya kata sahabat ini,
Kemudian turunlah Al-Quranul Karim dan Rasulullah SAW mengetahui takwilnya, maknanya. Kemudian Rasulullah SAW ya setelah tadi berihram, maka beliau SAW mentauhidkan Allah dengan membaca yang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini nanti disunnahkan Pak, kita telah di miqat udah pakai ihram, perbanyak bertalbiyah. Ya, dan sebaik-baiknya haji adalah yang paling banyak talbiyah dan yang paling banyak menyembelih. Ya, sebaik-baiknya haji dan umrah adalah haji kecil kata para ulama. Artinya dianjurkan juga perbanyak untuk talbiyah. Jangan nanti perbanyak tidur gitu ya. Kayaknya persiapkan memang staminanya. Ya kecuali memang udah capek, lelah sekali ya tidak apa-apa. Tapi upayakan ya, kalaupun misalnya kita mau istirahat ya sambil di pesawat, nanti kan masuk sampai di mikro di pesawat udah pakai ihram, ya udah mulai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus baca di bandara, di bis, sampai apa? Sampai ke Masjidil Haram. Ya, maka manusia pun membaca talbiyah ini bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW tidak menambahkan sesuatu apapun. Hatta dan Rasulullah SAW walabba Rasulullah SAW talbiyatahu hatta idza ataina baita. Sampai kapan bertalbiyah? Sampai Rasulullah SAW tiba di Baitullahil Haram. Ya, sampai di Baitullahil Haram. Kemudian Rasulullah SAW istalama rukna faramala thalathan wa masya arba'an. Kemudian Rasulullah SAW yang mendatangi rukna, rukna di sini. Kemudian Rasulullah SAW ya udah sampai Masjidil Haram, Rasulullah ke rukna, rukun. Yang masuk rukun di sini adalah rukun Hajar Aswad. Ya, nanti kita lihat Pak Hajar Aswad nampak ada lampu warna hijau, atau kita dapat mandang kok. Hajar Aswad itu paling ramai orang di situ. Ya. Rasulullah SAW sampai Masjidil Haram, kemudian Rasulullah ke rukun Hajar Aswad, faramala thalathan, kemudian melakukan romel. Ya, romel itu lari kecil. Sebanyak berapa? 3 kali. Ini sunnahnya, sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Ya, lari kecil 3 kali. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak usah. Nanti kita lari ketinggalan ibu-ibunya yang tua-tua, kasihan. Tapi kalau antum menjalankan sunnah ini silakan. Ya. Sunnahnya berlari 3 kali, wa masyan arba, kemudian 4 putarannya jalan. Ada 3 lari kecil ya, romel lari kecil, 4 putaran jalan. Tsumma taqaddama ila maqami Ibrahim. Setelah 7 kali putaran, ya. Kemudian sampai kita ke maqam Ibrahim. Fa shalla fa qara'a wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya, setelah 7 putaran kita ke maqam Ibrahim, kemudian kita ucapkan apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya. Faja'al maqam bainahu wa bainal bait. Wa kana abi yaqulu wala a'lamuhu Zakarahu an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqra fi rak'ataini qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian salat di antara salat di belakang maqam Ibrahim itu aku jadikan antara diriku ya antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maqam Ibrahim itu di tengah-tengahnya gitu loh. Artinya kita salat maqam Ibrahim, Ka'bah gitu. Artinya di belakang maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Ya. Jadi nanti ramai ya seperti itu. Ya udah agak ramai kita mundur aja. Sunnahnya di sana sholatnya. Tapi kalau memang ramai ya udah agak minggir sedikit pun tidak apa-apa. Ya. Kaidahnya tadi masyaqqah tajribu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Udah penuh orang itu gimana kita mau sholat gitu ya. Tapi sunnahnya tadi di belakang maqam Ibrahim itu yang paling utama. Kemudian apa yang dibaca? Sholatnya 2 rakaat ya. Soalnya 2 rakaat yang dibaca
adalah Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dua surah ini dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu. Summa raja'a ila rukni fastalamahu. Kemudian setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, maka kembali lagi kemana Pak? Ke Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Ya, kembali lagi. Ini kalau memungkinkan nih. Kita udah lawan arah itu ramai manusia. Ya. Tsumma kharaja minal babi ila sofa. Kemudian setelah tadi kita kalau memungkinkan kita pegang lagi Hajar Aswad. Pegang Hajar Aswad tidak mudah ya. Ramai manusianya subhanallah. Kemudian setelah itu kita ke sofa. Naik ke Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa, tapi nasi bukitnya sudah dalam Pak ya, sudah di dalam ruangan. Enak insyaallah. Full AC lagi dingin. Falamma atas sofa qara'a inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi. Ya, kemudian sampai kita ke sofa, ya sewaktu mau naik ke sofa itu Pak, ya waktu akan naik ke sofa, maka kita baca inna sofa wal marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bi. Nanti insyaallah kita bareng-bareng. Dan di situ ada kok tulisannya. Sudah ada tulisannya, tapi pakai bahasa Arab. Fabada abis sofa. Ya, kemudian kita mulai sa'i ya di sofa. Ya, waktu naik di sofa, kemudian hatta ra'al baita, naik ke sofa Pak, kemudian kita memandang Ka'bah. Nanti waktu naik ke Bukit Sofa, kita memandang ke arah kanan, itu kelihatan Ka'bah. Artinya kita memandang Ka'bah dan naik ke atas. Fawahhadallahu wa kabbara. Kemudian ya kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Udah baca itu, thumma da'a baina dzalika. Kemudian setelah baca itu tadi, ya kemudian kita berdoa. Ya kemudian kita berdoa. Doanya bebas, antum jangan buru-buru doa. Ini anak ingatkan. Sebagian jamaah mau buru-buru Pak, mau cepat-cepat pulang ke hotel, mau cepat-cepat tidur. Karena tadi emang capek sih. Ya. Tapi ini anak katakan, ini kita momen yang tidak setiap saat kita bisa lakukan. Ya. Kemudian kita berdoa, ini tempat mustajab untuk berdoa. Doa panjang-panjang, buka catatannya tadi ya. Udah bikin catatan doa, buka. Minta sama Allah Taala. Ya, hajat kita semua sampaikan kepada Allah Taala. Ya, summa da'a baina dzalika faqala misla hadza salasa marrat. Artinya dilakukan 3 kali. Ya. Baca zikir, doa, zikir lagi, doa, zikir lagi, jalan. Ya, artinya zikirnya 3 kali, di antara zikir ini doa. Ya, paham Pak ya? Thumma nazala ila al-marwati hatta idza insabat qadamahu fi batnil wadi qala Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi yakni faramala hatta idza sa'idna masyan hatta idza ataina al-marwata fafa'ala ala marwati kama fa'ala ala sofa. Ya, kemudian kita dari sofa turun ke Marwah. Ya, kita turun, kemudian sewaktu kita sampai di lembah, ya, maka kita romel lagi, lari kecil. Ya, romel, lari kecil sampai kita nanjak lagi nanti ke Marwah. Jadi waktu dia ada lembah, tapi nanti udah tidak nampak lagi. Nandanya cuman ada lampu hijau. Waktu lampu hijau nanti kita lari. Nanti ada video ya. Wah, itu dia. Lampu hijau itu lari, disunahkan lari-lari bagi laki-laki. Laki-laki romel, lari kecil tadi ya. Lampu hijau itu kita bareng-bareng insyaallah. Ya. Ibu-ibu jalan aja, jangan ikut lari juga. Nanti udah selesai lampu hijau baru kita tunggu ibu-ibunya. Nanti ramai yang nunggu depan.
Kemudian sampai ke Marwah, lakukan seperti apa yang kita lakukan di sofa, zikir, doa, zikir, doa, ya, zikir, doa. Kemudian setelah itu baru kita tahallul, ya.